Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tibakan para jamaah salat rahimakumullah. Jadi insyaallah mangke yang badhe atur imam saha khotbah inggih panjenengan Bapak Nurul Munafiin STHI MPD MAD saking Purwokerto Subuh. Pilih orang tempat jalan mereka yang kecalan dompet ini kagungan sinten niki niki kertas ini. Oh niki apa? Gue pilih dompet panjenengan nang jalan niki buka beton luar niki monggo. Nganggo isine mboten kertas loh. Ketahui nanti dirajana ini. Monggo. Kembali moga sebatan para jamaah yang demikian mau tahu kuaturi diladan pun sebatan tengah dipun jangkepi rumiyin maka ajeng mengembang kanan dan kiri timur selatan dan utara dikembangkan ampun pinggirin tapi tengah dipun
utamakan monggo beladan dipun pasang rumiyin monggo bisa malih nang ketalan Dumbat menika kula beton iki mbok pilih Pak Dumbat panjenengan oh nika oh monggo lajeng Mas monggo Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah
الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Para jemaah sholat Id rahimakumullah, monggo ingkang Ramadan nggih ngasep kliran dipun pasang ruwin, monggo ingkang tengah ruwin. Tengah dipun cangkepi ruwin lajeng dateng pinggir-pinggir ngaten. Ampun pinggir dipun cangkepi ruwin. Jadi mangke pun atur khutbah imam sahabat sholat Id wonten ing ingkang menika panjenengan Bapak Nur Munafikin SCI MPD MAG saking Ketua Majelis Jasmen Muhammadiyah Suruh ingkang dalem wonten ing Bonomerto Suruh. Sholat Id berkawitan jam 6.30 setengah 7 tepat nih 6.30 setengah 7 tepat. Monggo alhamdulillah ini sampun tahu Pak dia ini nih monggo cepet cepet. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Waktu masih 15 menit lagi kurang lebih. Monggo persiapan enggak wonten ing tema, enggak wonten tinggi, monggo sambil kemawon pun gelar, gelaran pun tengah-tengah kan dipun nama akan lumayan. Monggo. Waktu kurang lebih 15 menit lagi akan dimulai salat Zuhur dan enjang mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu
الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Para jamaah salat rahimatullah, kirang langkung 8 menit malih bilih angin pun atur khutbah saka imam mangke panjenengan Bapak Nur Munafiin STHI MPD MAD Ketua Majelis Fikasi PTM Suruh Sonarso Wonten Guru Agama SMA Negeri 1 Salatiga ing sameneika wekdal kalimipun wonten ing Bonometo. Kending kangge jangkepi sop-sopipun kedanipun lurus monggo kula aturi jempunipun salat kawis. Salat Id bagi kawiwitan.
Moga sok-sok dibun rusakeun ingkang tasih berlubang-lubang untuk ruangan itu monggo dipun sandhetipun rapat nggih dipun rapataken. Ngajengnya tasih longgar ini monggo mapet ya lurus rapat yang longgar monggo diisi kembali. Masih 6 menit. Dibalik. Kono kok. Wes ngene wae kena aku. Moga soknya diluruskan, dirapatkan. Tahu dua tiga. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما تعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق ويقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذابا أليم قالوا أجئتنا لتعفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الله أكبر
الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah harramat siyam fi ayyamil a'yad
ضيافة لعباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di tengah-tengah peradaban kita, di tengah-tengah berbagai persoalan yang kita hadapi, baik secara individu personal ataupun secara kebangsaan atau bahkan secara keumatan, di mana saat ini sebagaimana kita ketahui bersama ada peperangan yang melibatkan negara-negara kafir yang melakukan penjajahan atas negara Islam, yang kemudian dilakukan perlawanan oleh salah satu negara meskipun kemudian bermadhab berbeda, tetapi kemudian dia masih memiliki kiblat yang sama. Dan di tengah-tengah itu kita masih diberikan sebuah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk menyelesaikan ibadah Ramadan, menyempurnakan qiyamul Ramadan sampai pada penghujung Ramadan, dan kita dihadapkan pada hari yang istimewa ini, hari Idul Fitri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam yang dihadirkan Allah Subhanahu wa taala dan dibawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang telah sempurna dan telah disempurnakan. Allah menegaskan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Keberadaan Al-Quran dan hadis sebagai peninggalan terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi pengawal dan sekaligus penjamin bahwa Islam akan selalu terjaga keotentikannya serta kemurniannya dari semua bentuk penyimpangan dan penyelewengan. Karenanya ketika ada praktek-praktek keagamaan, baik yang menyangkut ibadah ataupun muamalah, melampaui ketentuan yang semestinya, meski dengan mengatasnamakan kreativitas ataupun inovasi, harus segera dikembalikan kepada norma dan sunnah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Islam sebagaimana diajarkan baginda Rasulullah adalah agama yang membebaskan. Islam membebaskan manusia dari semua bentuk kejahiliahan, kebodohan, penindasan, kesirikan, ketidakadilan, dan kemerosotan moral, baik kejahiliahan yang bersifat akidah maupun kejahiliahan yang berbentuk perilaku, sebagaimana yang dahulu kita temukan, yakni dengan menempatkan lahirnya anak-anak perempuan sebagai aib, yang kemudian anak-anak perempuan tersebut harus disingkirkan dan dibunuh. Islam bukan hanya agama yang mengajarkan tentang ritualitas, tetapi Islam adalah sebuah sistem hidup yang didesain oleh Zat yang Maha Hidup untuk menjadi pegangan bagi segenap umat manusia hingga mengantarkannya selamat dunia hatta akhirah. Sebagai sistem hidup, Islam mengatur semua aspek hidup manusia, mulai dari aspek yang paling privat dalam bilik-bilik kamar keluarga, interaksi sosial, sampai pada hubungan manusia dengan negaranya. Islam mengajarkan tentang ritualitas, bagaimana manusia harus membangun relasi yang baik antara dirinya dengan Tuhannya melalui praktek-praktek ibadah.
Islam juga mendidik manusia bagaimana ia harus berperilaku di antara sesama manusia. Bahkan hal demikian dijadikan sebagai salah satu indikator kualitas ritual seseorang, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat yang ke-45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Begitu sempurnanya Islam dalam memberikan pengaturan bagi kehidupan manusia, sehingga tidaklah berlebihan bagi orang-orang yang berakal jika Islam memerintahkan kepada kita semuanya untuk masuk Islam secara kafah, bukan sekedar Islam yang hanya sesuai dengan keinginan dan nafsu kita. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kesempurnaan Islam menawarkan kemaslahatan, kebaikan dan ketenteraman serta kesejahteraan bagi kehidupan umat manusia. Tetapi tawaran Islam hanya bisa terwujud manakala Islam dijalankan secara kafah, yang mengandung perintah bahwa umat mesti menjalankan ibadahnya sesuai dengan syariat Islam, menjalankan aktivitas sosialnya sesuai dengan syariat Islam, menjalankan kehidupan ekonominya sesuai dengan syariat Islam, bahkan menjalankan kegiatan politiknya mesti sesuai dengan syariat Islam. Jika kita sebagai manusia mampu mengejawantahkan seluruh nilai-nilai syariat Islam ke dalam kehidupan sehari-hari, maka Allah akan membimbing kita menuju pada keselamatan sebagaimana ditegaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat yang 16. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur bi'idnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya dengan jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Sebaliknya bagi siapa yang lari dari syariat Allah, niscaya kebinasaan yang akan ia dapatkan sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man la yuti da'iyallahi falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin. Dan barang siapa tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, yaitu Muhammad, maka dia tidak akan mendapat melepaskan diri dari siksa Allah di bumi, padahal tidak ada pelindung baginya selain Allah. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Kemudian di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-7 Allah menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu anna fiikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Nabi Muhammad SAW membangun masyarakat Madinah bukan hanya dengan semangat ibadah, tetapi dengan fondasi ilmu, akhlak, keadilan dan tata sosial yang beradab. Islam melahirkan generasi yang mencintai ilmu, menghargai waktu, menjunjung tinggi amanah dan berani menegakkan kebenaran. Islam memerdekakan manusia dari perbudakan sesama makhluk
menuju penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam mengangkat derajat perempuan, memuliakan fakir miskin, mempersaudarakan yang berbeda suku dan bangsa, serta menanamkan semangat berpikir dan berkarya. Dari sinilah lahir peradaban besar yang menerangi dunia. Lalu bagaimana dengan kondisi kita umat Islam saat ini? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika kita bercermin pada kondisi umat Islam hari ini, kita harus jujur bahwa keadaan kita jauh dari ideal sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita harus jujur bahwa peradaban dunia saat ini dipegang oleh mereka di luar Islam. Politik kekuasaan dikuasai mereka, ekonomi dipegang mereka, ilmu pengetahuan pun juga ada di tangan mereka. Padahal secara norma kitalah yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat terbaik, sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Ali Imran ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh perbuatan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Saat ini kita sebagai ummah berada pada satu kondisi di mana semangat ilmu mulai melemah. Masyarakat Islam mulai menjauhi forum-forum ilmu dan lebih tertarik pada tontonan-tontonan yang menghibur. Ruang ilmu yang dahulu menjadi pilar tegaknya ajaran Islam telah tergantikan oleh senda guru yang melenakan. Majelis-majelis kajian yang membahas ilmu secara murni perlahan ditinggalkan oleh umat, sedangkan majelis-majelis tanda tawa, konser dan nyanyian baik yang sekular ataupun yang dibalut dalam bingkai agama begitu masif menyedot perhatian umat. Padahal ajaran Islam hanya bisa tegak jika ilmu ditegakkan. Bahkan dalam ibadah sekalipun Islam mensyaratkan harus ditunaikan atas pijakan ilmu, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Kemudian di dalam hadis lain yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Muawiyah, Rasulullah SAW bersabda, "Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan memahamkannya tentang agama. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tidak cukup dengan melemahnya tradisi ilmu, kesungguhan kita umat Islam di dalam melaksanakan ibadah ke dalam masjid juga mulai berkurang. Jumlah umat Islam yang terpantau masuk ke dalam masjid pada waktu-waktu pelaksanaan ibadah sholat wajib tidak sebanding dengan jumlah penduduk beragama Islam yang ada di sekitar masjid. Kita begitu bersemangat membangun masjid dengan segala keindahan dan kemegahannya, tetapi kita lupa berbuat bagaimana menjadikan umat sebagai ahli masjid. Dan lebih tragis lagi, dalam perkara-perkara yang besar sebagaimana sholat berjamaah, muncul kecenderungan di kalangan umat untuk melaksanakan secara cepat dan serba ringkas. Umat yang seharusnya selalu mengikuti imam seketika akan gelisah dan menunjukkan kegelisahannya manakala mengetahui imamnya membaca ayat-ayat yang menurutnya panjang. Umat akan risau manakala imam melantunkan ayat-ayat Al-Quran secara tartil dengan menjaga tajwid dan makharijul hurufnya. Ini sangat berbeda dengan kondisi ketika Nabi mengajarkan Islam kepada umatnya. Para sahabat begitu bersemangat mengikuti ibadah yang dilakukan Nabi. Bahkan mereka tidak segan menunggu dalam tempo waktu yang lama untuk bisa mendengarkan lantunan ayat-ayat ilahi. Benar bahwa Nabi kita mengajarkan untuk tidak berlebihan ketika menjadi imam. Seorang imam harus mempertimbangkan hajat dan kondisi dari makmum-makmumnya. Tetapi ketahuilah bahwa Nabi juga tidak mengajarkan untuk tergesa-gesa, serba cepat dan serba ringkas dalam pelaksanaan ibadah, karena ibadah tersebut sejatinya adalah komunikasi kita sebagai makhluk dengan Allah sebagai Khaliknya. Kalau kita mau berhitung, Allah telah berikan kepada kita 24 jam sehari semalam, 1440 menit, 86.400 detik. Kalau kita kalau dalam komunikasi kita kepada Allah melalui sholat itu sebanyak 20 menit dalam setiap kali sholat,
maka hanya 100 menit waktu kita yang kita peruntukkan menyediakan seluruh sarana hidup yang kita peruntukkan kepada Allah, Tuhan yang telah menciptakan kita, Tuhan yang telah memberikan hidup kepada kita, telah menyediakan seluruh sarana hidup untuk kita, bahkan telah menyediakan tempat di mana kita bisa bertempat tinggal bersama keluarga kita, sehingga kita dapat merasakan ketenangan, ketenteraman. Ya, 100 menit dari 1440 menit, hanya sekitar 7% dari seluruh waktu yang diberikan Allah kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Melemahnya kualitas umat Islam juga dapat kita temukan di dalam pelaksanaan ibadah salat Jumat. Sebagaimana kita ketahui bahwa ibadah salat Jumat adalah ibadah yang disyariatkan Allah melalui Quran surat Al-Jum'ah ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ibadah sholat Jumat adalah ibadah wajib sebagai ganti sholat duhur, khususnya bagi laki-laki, yang terdiri dari 2 khutbah dan 2 rakaat sholat, keduanya satu kesatuan. Bagaimana umat menyikapi ibadah ini? Kita melihat betapa banyak umat menghadiri Jumat hanya pada 2 rakaatnya saja, dengan sengaja tanpa udzur meninggalkan khutbah. Padahal Nabi telah mengingatkan bahwa pada hari Jumat itu ada malaikat-malaikat yang berhenti di dalam atau pada pintu-pintu masjid. Mereka mencatat umat yang hadir sholat Jumat saat khutbah mulai dikumandangkan. Artinya malaikat tersebut kemudian mencatat siapa-siapa yang hadir ke dalam Jumat sampai batas di mana imam kemudian naik ke atas mimbar dan membacakan khutbahnya. Artinya orang-orang yang masuk ke dalam masjid setelah imam membacakan khutbahnya, sejatinya mereka tidak masuk dalam catatan malaikat. Kondisi ini masih diperparah dengan sikap kelakuan kita sebagai jamaah. Kita abai dan enggan mendengarkan khutbah yang merupakan nasihat-nasihat baik yang membacakan ayat-ayatnya Allah. Bahkan kita tidak nyaman ketika nasihat-nasihat itu disampaikan secara panjang lebar. Mengapa umat Islam memiliki hati yang keras dan tidak lagi menerima nasihat-nasihat agama? Mengapa mereka justru menjauhi Islam itu sendiri? Maka tidak berlebihan ketika Muhammad Abduh menyampaikan bahwa al-Islamu mahjubun bil muslim. Islam akan terhalangi, cahaya Islam, keindahan Islam, kebaikan Islam dan kerahmatan Islam akan terhalangi oleh orang Islam sendiri. Khutbah ini diharapkan kemudian untuk kebutuhan syar'i, tetapi karena hatinya tidak lagi sabar menerima nasihat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di sisi lain, pembodohan terus berlangsung secara sistematis. Informasi yang menyesatkan, budaya instan, hiburan yang melalaikan, bahkan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada kecerdasan umat, semuanya berkontribusi melemahkan daya kritis dan spiritualitas masyarakat Islam. Tidak jarang tokoh masyarakat, bahkan oknum-oknum dalam struktur kekuasaan, terlibat dalam praktek yang menjauhkan umat dari nilai-nilai kejujuran, amanah, dan keadilan. Inilah ujian besar umat hari ini. Bukan lagi penjajahan fisik, tetapi penjajahan pikiran dan moral. Kondisi umat saat ini lebih mudah untuk mengupgrade gadget dan kosmetik mereka, tetapi begitu lambat untuk memperbarui ilmu dan keimanan serta ketakwaan mereka. Umat tidak lagi mau tertinggal untuk menjadi pelanggan atas berbagai produk yang dapat meningkatkan fashionable mereka, tetapi hampir selalu gagal mengupgrade internal beauty mereka melalui ilmu dan iman. Padahal Allah telah menjanjikan akan mengangkat derajat orang beriman dan orang berilmu, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah sedikit gambaran dari kondisi umat saat ini, di mana umat secara perlahan mulai menipu dari ilmu dan agama. Umat merasa nyaman dalam kebodohan dan penyimpangan. Perlahan mereka mengaku Islam, mulai nyaman dengan keabaian mereka meninggalkan agamanya.
bahkan memulai membenci dan meninggalkan ajarannya. Lalu apa jalan keluar bagi umat Islam dalam menghadapi masa-masa penuh ujian seperti ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pertama, umat mesti kembali kepada ilmu. Peradaban ilmu sebagaimana diwariskan baginda Rasulullah meski dihidupkan kembali. Budaya membaca, belajar, dan berdiskusi meski dibangkitkan kembali. Kita kembalikan pada ruh awal bagaimana Islam pertama kali dihadirkan kepada kita, yakni dengan ungkapan Iqra, sebuah perintah untuk membaca dan menghimpun informasi, lalu mengolahnya menjadi pengetahuan, sehingga semua yang kita lakukan berlandaskan pada ilmu. Tugas besar kita semuanya, utamanya ormas-ormas keagamaan termasuk Muhammadiyah, adalah untuk senantiasa menghidupkan kembali peradaban ilmu. Ormas-ormas tersebut mempunyai kewajiban untuk membentuk majelis-majelis ilmu yang tidak terbatas hanya mendirikan lembaga pendidikan, tetapi tidak kalah penting adalah lembaga-lembaga ilmu yang dapat diakses oleh siapapun di antara dan kapanpun juga. Jadikanlah masjid bukan hanya tempat sholat, tetapi pusat pendidikan dan pemberdayaan umat. Orang tua harus menanamkan kecintaan terhadap ilmu sejak dini. Umat Islam harus bangga menjadi umat yang cerdas dan berwawasan. Jangan lagi kita mau dibodohkan oleh teknologi yang seperti mata pisau, di mana jika kita tidak berhati-hati, maka teknologi tersebut akan dapat membunuh peradaban kita sebagai umat Islam. Yang kedua, hidupkan kembali kesungguhan dalam ibadah. Jangan biasakan meremehkan kualitas sholat. Jangan merasa terganggu oleh nasihat. Justru disitulah hati dibersihkan dan akal dicerahkan. Ibadah yang khusyuk akan melahirkan akhlak yang lurus. Sholat yang baik merupakan doa yang akan membuat kita merasakan ketenangan, stabilitas emosi, hingga melahirkan keputusan-keputusan baik, dan akhirnya dapat menjadi kontrol diri dan sosial kita. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat At-Taubah, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim." Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Yang ketiga, bangun kesadaran kritis dan tanggung jawab sosial. Jangan mudah termakan informasi yang menyesatkan. Biasakan tabayun, dukung kepemimpinan yang jujur dan amanah, serta berani mengingatkan ketika terjadi penyimpangan dengan cara yang hikmah dan bermartabat. Jadilah orang-orang yang benar dan menyampaikan kebenaran. Di era informasi digital ini, sebab propaganda lawan-lawan Islam begitu mudah sampai kepada kita, seperti yang baru-baru ini terjadi dalam konflik Amerika Israel lawan Iran. Sebagaimana kemudian kita ketahui, banyak negara Islam, banyak negara yang dipimpin umat Islam, banyak negara yang mayoritas penduduknya Islam, tetapi sedikit sekali yang kemudian berani melawan negara sebagai simbol atas kemaksiatan, simbol keangkara-murkaan, simbol atas kedoliman. Dan negara itu secara kebetulan berbeda cara pandang dan mazhab keagamannya dengan kita, yaitu Iran, negara yang kemudian kita pandang sebagai mazhab Syiah, dan kemudian tidak sedikit di kalangan kita kemudian menyabarkan propaganda akan kesesatannya dan kemudian menjauhkan dari persatuan. Tetapi ketahuilah hadirin semuanya, bahwa musuh terbesar kita sejatinya adalah orang-orang kafir, orang-orang yang jelas-jelas berbuat kerusakan di atas muka bumi ini. Allah mendewasakan kepada kita melalui Quran surat Al-Hujurat ayat 6 sebagai sebuah cara sebagai sebuah pesan untuk menyeleksi pesan-pesan yang sampai kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan satu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Keempat, perkuat persatuan dan kepedulian. Islam mengajarkan ukhuwah bukan perpecahan. Dengan persatuan dan solidaritas, umat akan kuat menghadapi berbagai tantangan. Terlalu lama kita berada dalam perpecahan, bahkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak prinsip, yang justru membuat kita abai terhadap tanggung jawab yang lebih besar. Dan kelima, jadikanlah Idul Fitri ini sebagai titik balik kembali kepada fitrah.
hati yang bersih, pikiran yang jernih, dan komitmen yang memperbaiki diri serta masyarakat. Marilah kita jadikan Idul Fitri 1447 Hijriah ini sebagai awal membangkitkan peradaban kita dengan cara kita tingkatkan wawasan keilmuan kita isi majelis-majelis taklim kita tingkatkan lagi kualitas dan kuantitasnya, kita persedikit ruang lahun atau senda guru yang menuju kesia-siaan, dan kita ganti dengan saling nasihat yang hak. Hadirin yang dimuliakan Allah, Islam sejatinya agama yang membebaskan dan menyelamatkan, bukan hanya untuk akhirat tetapi juga untuk kehidupan dunia. Islam mengajarkan keadilan dalam ekonomi, etika dalam politik, integritas dalam kepemimpinan, dan kasih sayang dalam kehidupan sosial. Jika umat Islam kembali kepada ajaran Islam yang murni dan komprehensif, insya Allah kita akan menjadi umat yang kuat, bermartabat, dan mampu memberi rahmat bagi seluruh alam. Akhirnya, mari kita akhiri khutbah Id di pagi hari ini dengan lantunkan doa bersama kehadirat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma tufa' 'anil bala' wal khala' wal waba'a wal fahsha wal munkar wal bahya was suyub al mukhtalifata was sada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khasah wa min buldanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la'anil kafarata alladhi yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma asdud wa ta'ataka alaihim waj'al alaihim rijzaka wa adabak. Allahumma khalif baina kalimatihim, Allahumma saddid samlahum, Allahumma mazzik jam'ahum, Allahumma zalzil aqdamahum wa anzil bihim ba'saka alladhi la tarudduhu anil qaumil mujrimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah, sebagai penutup izinkan kami mohon maaf dan mengucapkan selamat Idul Fitri atas hadirnya hari Id pada pagi hari ini. Seluruh dosa dan kesalahan kesilapan kami kepada panjenengan semuanya kami mohon dari hati yang paling dalam. Akhirnya kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini ilmu rame nih para nenek lagi. Apa nih? Gak ilmu. Oh. Pesta.